Ini fakta psikologi yang beneran ada, yang asli lo nggak bakal siap dengernya. Hidup lo sebenarnya rusak bukan karena nasib, tapi karena ada orang-orang yang lo biarin nongkrong di hidup lo. Dan yang bikin lebih parahnya lagi, mereka kelihatan normal kayak orang-orang lain di sekitar lo. Psikolog nyebutnya ini sebagai toxic social influence. Kalau lo udah paham ini, lo bakal nyadar kenapa lo ngerasa capek melulu, ragu melulu, dan sering overthinking melulu. Padahal lo ngerasa nggak ngapa-ngapain. Percaya atau nggak, hubungan lo, mental lo, bahkan rasa percaya diri lo, semuanya bisa hancur cuma gara-gara satu orang ini. Tapi tunggu dulu, ini yang bikin tambah ngeri. Orang toksik ini sering banget adalah orang terdekat lo, temen, pasangan, kadang malah keluarga. Ini bagian pahitnya. Psikologi sering bilang otak lo lebih gampang rusak oleh lingkungan dibanding kejadian gede. Kadang bukan trauma gede yang bikin mental lo hancur, tapi paparan kecil yang justru datang tiap hari dari orang yang salah. Dan sekarang kita coba bedah satu-satu ya. Kalau salah satu tipe ini ada di hidup lo, jangan kaget kalau hidup lo bakal stagnan bertahun-tahun. Percaya deh. Sebelum lanjut, boleh kali ditekan dulu tombol subscribe-nya. Dan Mimin doain semoga lo semua bisa terhindar dari orang-orang toksik macam ini di hidup lo. Udah? Terima kasih. Tipe 1, juara komplain nasional. Apapun salah di matanya. Hujan salah, panas salah, hidup pun juga salah, semua salah. Apa efek psikologinya ke lo? Otak lo bakal ketularan mikir kalau dunia itu cuma tempat penderitaan, bukan tempatnya peluang atau kesempatan. Lo juga nggak bakal jadi realistis, mental lo bakal lemes terus tanpa obat. Tipe 2, jujur yang terselubung. Katanya sih jujur, tapi tiap ngomong selalu bikin mental lo drop. Psikologi namain ini sebagai mask aggression. Nyakitin orang tapi dibungkus kejujuran palsu. Itu bukan jujur ya guys. Itu tanda kalau orang tipe ini udah nggak punya lagi rasa empati di hatinya. Tipe 3, si merasa paling jadi korban. Ngerasa kalau hidup dia tuh paling susah sedunia. Dan di matanya semua itu karena salah orang lain. Kalau lo kelamaan denger cerita dia, otak lo bakal nyimpen satu hal, pasrah. Dan udah nggak ada gunanya usaha lagi. Ini bahaya ya guys, karena pelan-pelan lo bakal mulai berhenti bertanggung jawab sama hidup lo sendiri. Tipe 4, kompetitor halus. Dia senyum waktu lo gagal, tapi dingin banget waktu lo sukses. Psikologi nyebut ini sebagai covert jealousy. Dia nggak mau ninggalin lo, tapi juga nggak mau lo lebih maju dari dia. Tipe 5, manipulator halus. Dia nggak pernah maksa, tapi entah kenapa lo selalu ngerasa yang paling bersalah kalau deket dia. Ini namanya emotional manipulation. Lo bukan orang jahat, bukan. Lo cuma orang yang dibikin bingung terus-menerus sama dia. Ada yang pernah diginiin? Ceritain ya di bawah. Tipe 6, vampir penyedot energi. Entah kenapa, setiap habis ketemu dia, mood lo langsung anjlok. Ini bukan mistis guys, ini psikologi. Itu artinya otak lo udah mulai ngerasa capek karena harus terus-terusan jadi tempat sampah emosi orang tipe ini. Tipe 7, supporter bukan, pemain juga bukan. Dia nggak pernah ngejatuhin lo, tapi juga nggak pernah nyemangatin lo. Justru ini yang berbahaya ke masa depan lo. Karena psikologi bilang ketiadaan dukungan bakal bikin otak kita ragu buat bertumbuh dan perlahan bakal ngebunuh rasa percaya diri kita. Kalau dari 7 fakta tadi lo spontan kebayang wajah seseorang, itu bagus. Artinya lo udah mulai sadar. Ini trik psikologi simple tapi efektifnya. Coba tanya ke diri lo satu pertanyaan ini. Selama ini setiap setelah berinteraksi sama dia, gue jadi lebih kuat atau lebih lemah ya? Kalau jawabannya lemah, mulailah jaga jarak. Jaga jarak itu gak jahat guys, justru itu sehat buat mental lo. Lo gak harus konfrontasi, cukup kurangi akses. Kebanyakan orang yang nonton sampai ke bagian ini cuma ketawa, terus balik lagi ke hidup yang sama. Guys, hidup lo gak bakal berubah, sampai lingkungan lo juga berubah. Dan psikologi lo selalu nurut sama siapa yang paling sering lo lihat dan dengerin. Stay keren and smart.